Kita berada di episode 70, Mencintai Orang Yang Salah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Dan kalian tahu gak sih, ini adalah sudah episode kesekian ya. Gue gak mau ngasih tahu deh, pokoknya kalian udah tahu deh tadi ya kan di intro. Nah, siapa nih di antara kalian yang kalau hujan itu malah kalian itu pilih becek-becekan ya? Gue cuma ngucapin congratulations, kamu berarti orang yang pemberani. Kenapa? Kenapa sih Kak? Dari kemarin bahasnya tuh payung, jas hujan gitu ya. Karena gue syutingnya lagi di bulan-bulan emang lagi banyak banget yang namanya tuh musim hujan ya. Nah, kalau di antara kalian itu kan ada nih tipe orang yang kalau menghadapi hujan itu, contoh kalau kalian pulang sekolah atau pulang kerja, gimana ya? Terus hujan gitu, lebih baik gue rehat di rumah aja deh, nggak apa-apa deh, baju juga basah gitu. Terus dia nekat motoran gitu kan, gak ada jas hujan, basah kuyup gitu kan. Yang penting ke rumah aja dulu gitu kan. Bukunya mungkin ditaruh di bagasi motor atau apa gitu. Nah ini tuh tipe yang kayaknya nggak mau bertele-tele deh gitu. Tapi but anyway, itulah ya suka duka orang-orang yang memang lagi kena hujan gitu. Terus kemudian bagi kalian yang belum subscribe, ya ampun silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena ini tuh penting banget ya kan untuk kehidupan kalian ya, untuk kehidupan reproduksi kalian. Kenapa? Karena kita tuh membahas banyak banget tema gitu. Tapi bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak karena dukungan serta support kalian itu very important gitu kan. Gue pakai aksen India nih sekarang. Nah, dalam tema kali ini tuh tema yang lu mau anak muda, mau remaja, mau orang-orang kolot, masih aja ya kalau yang namanya dawai taburkan hatiku kumat. Jadi tentang cinta ini memang gak akan pernah selesai dan gak ada habis-habisnya. Sorry, gue barusan habis makan ya. Nah, cinta itu jadi gini, ada beberapa poin di tema ini kan. Jatuh cinta pada orang yang salah itu gimana sih? Baik gimana mengatasinya atau bagaimana cara terhindarnya begitu pada saat, atau bagaimana ketika terlanjur. Jadi serba-serbi jatuh cinta kepada orang yang salah ini akan saya bahas. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Bagaimana kalau cara pencegahannya dan lain sebagainya ya. Nah, pertama maklumi dulu kalau cinta itu memang datang dan pergi itu nggak pernah terduga. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Ya leto kali ya, kalau lu mah letoy gitu. Nah, jadi cinta itu datang dan pergi itu nggak pernah terduga. Makanya maklumin aja. Sometimes you love someone, sometimes you hate someone. Jadi memang itu hal yang, sorry kursi gue bergoyang gitu. Jadi itu memang hal yang wajar. Jadi kalian itu harus wajarin dulu kalau cinta itu datang dan pergi seenak dia gitu. You cannot control the love. Even though gimana sih, intinya bahkan kalian jangankan cinta, kalian aja tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri pada saat kalian mungkin lagi happy dan juga lagi depressed, kecuali orang-orang tertentu ya yang memang dia bisa mengontrol emosi, mengontrol jiwa, dan mengontrol perasaan yang ada pada diri mereka, termasuk salah satunya adalah cinta. Jadi cinta ini benar-benar tidak pernah terduga, kadang dia datang, kadang dia pergi sesuka. Masalahnya ketika orangnya sudah pergi, cintanya masih aja nempel dalam batin, dan itu sesuatu yang menyakitkan banget ya. Dan kalian juga bisa cek salah satu atau beberapa video saya di episode mana gitu ya. Kalian scroll aja deh ke bawah. Itu ada tips move on juga, dan banyak banget juga deh. Saya juga membahas tentang berbagai macam kisruh ya tentang percintaan ini. Memang alemong ya dunia percintaan ini, emang ribet gitu. Yang berikutnya ya, setelah kalian itu memaklumi pada saat cinta itu datang dan pergi sesuka hati dia, nah kalian juga harus menyadari ini kalau manusia itu kan suka dengan yang indah-indah, maka wajar banget sering terpana pada penampilan fisik. Hubungannya apa dengan orang yang salah nanti akan saya bahas di intinya, tetapi saya akan bahas dulu pendahuluannya. Jadi begini, sebelum berkomentar tentang jatuh cinta pada orang yang salah, jatuh cinta pada orang yang salah dan lain sebagainya, kalian harus mengerti bahwa
sudah menjadi fitrahnya manusia, sudah menjadi instingnya manusia kalau manusia itu suka dengan keindahan. Maka ada rasa cinta itu muncul dari penampilan fisik terlebih dahulu. Ya wajar, semua kita juga seperti itu. Sehingga perkara kelakuannya bajingan, perkara kelakuannya ternyata tidak perkara kelakuannya itu tidak bagus begitu ya, ternyata dia pengkhianat, ternyata dia adalah orang yang toksik, itu biasanya ketahuannya ya setelah beberapa kali jalan hubungan gitu. Karena pada saat tampilan fisik pertama itu memang ya memukau siapapun itu gitu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kalimat orang yang salah. Jadi apa sih kalimat atau definisi kata orang yang salah? Kan di sini kan mencintai orang yang salah itu bagian dari sesuatu kesengsaraan hidup ya. Karena sengsara hidup itu banyak ya, ada perang, kalian kebacok, kalian nendang bola penalti ternyata nggak gol, kalian dihujat netizen karena menghina sesuatu, mu ije akeh ora gitu. Kalian juga ternyata yang lain dapat bantuan terus ternyata kamu gak dapat. Problem itu banyak ya. Ternyata HP kalian rusak dan layarnya pecah dan lain sebagainya. Tapi urusan cinta itu urusan yang oh my god, itu sakitnya tuh luar biasa pada saat kalian itu gak dapat apa yang kalian suka begitu. Nah, sehingganya kalian harus mengerti tentang atau definisi orang yang salah atau orang yang tidak tepat. Yang pertama adalah orang itu tidak sefrekuensi. Jelas ya, kamu maunya kemana, dia maunya kemana, itu berarti tidak sefrekuensi. Yang kedua adalah tidak memiliki energi cinta yang serupa. Seperti bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Tepuk pramuka itu Maya. Nah, aduh persis kalau bertepuk sebelah tangan. Jadi ketika energi cintanya dia 20 dan energi cintanya kamu itu berapa 80 ya atau 60, berarti itu bertepuk sebelah tangan. Jadi ya kadar cintanya pada saat tidak imbang berarti orangnya ini tidak tepat begitu ya. Jadi orang yang salah seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak sesuai dengan visi misi hidup. Jadi misal kamu beragama, misal kamu taat agama, misal kamu tidak melakukan tindakan-tindakan senonoh, sementara orang yang kamu suka sebaliknya, dia jauh dari agama, dia penyembah dajjal dan lain sebagainya. Maka ini dari visi misi hidup pun sudah tidak sudah tidak sejalan. Tetapi rasa cintanya ada. Nah, itu masalahnya gitu loh. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, jadi saya punya nih beberapa tips. Tips agar bisa melalui ujian ya cinta yang semacam ini. Yang pertama itu, kembalikan rasa cinta itu tidak kepada hati, tetapi kepada akal. Emangnya boleh? Emangnya bisa? Jawabannya bisa tapi sulit banget. Atau kalimatnya saya balik gini, sulit banget sih tapi tetap bisa. Contoh begini, rasa cinta yang salah itu akan mengakibatkan toxic relationship dan akan mengakibatkan kehidupan yang tidak tentram. Sebab dari visi misinya tidak sejalan, dari frekuensinya tidak bareng, dari energinya yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga ya, ini tuh akan kacau balau nanti ke depannya. Jadi kalian itu harus berpikir pakai akal yang sehat. Oh, kalau ini diterusin, ini nggak baik, ini bahaya, dan ini nggak baik banget untuk tubuh saya, nggak baik banget untuk badan saya dan untuk kehidupan saya. Jadi jangan melulu ini semua tentang hati, tentang cinta gitu. Tapi kalian lupa bahwa akal pikiran itu juga penting banget untuk dipakai. Nah, ini saatnya untuk kalian bisa pakai akal pikiran kalian, sehingga kalian bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk. Lupakan dulu cinta, biarkan itu dalam hati, tapi realistislah dengan cara kalian berpikir di otak kalian yang jernih mana yang baik, mana yang buruk. Berikutnya nih ya, fokus memperbaiki diri dan ya penularan hal baik kepada yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini,
Kenapa fokus perbaiki diri? Karena biasanya kalian tetap akan mendapatkan kok orang yang baik kalau kalian itu baik. Kalian dijauhkan dari hal-hal buruk kok kalau kalian itu baik seperti itu. Dan gak mungkin kalian akan suka lagi sama orang yang penampilan fisiknya bagus tapi ternyata dia jahat. Itu lama-kelamaan juga cinta akan pudar begitu. Terus dan fokuslah kepada penularan hal-hal yang baik. Nah, ini juga membantu agar kalian itu bisa terhindar dari cinta yang semacam ini, yaitu mencintai orang yang salah. Yang berikutnya adalah jika rasa cinta itu datang, ya nggak apa-apa kalian itu menangis, sendu, nggak apa-apa, untuk meredam perasaan. Ya, ketimbang ya kalian itu kembali pada cinta yang tidak berujung baik. Jadi tidak apa-apa pada saat kalian sedih, kalian nangis, itu nggak apa-apa. Kalau kalian lagi jengkel, kalian marah, itu nggak apa-apa. Karena yang terpenting itu nggak zalim sama orang. Karena yang penting itu kalian tidak tidak ngerusak fasilitas umum ya, halte bis lu rusakin dan lain sebagainya. Nah, itu aja ya tips dan trik bagi kalian yang sudah terjebak dari rasa cinta yang salah atau mencintai orang yang salah, atau ini juga termasuk pencegahan agar kalian tidak mencintai orang yang salah dan serba-serbinya tentunya. Jangan lupa subscribe dan gue ngucapin terima kasih banyak karena kalian itu udah nonton serta menyaksikan ini. Dan jangan lupa ya kalian bisa belanja juga di Pilih Hati Store, di Lazada, Tokopedia, Shopee dan juga TikTok. Di situ ada susu kambing Etawa plus madunya juga ya. Itu adalah salah satu produk kami. Dan jangan lupa istirahat kalau lagi capek, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.